Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Salam tematik cerdas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya pada pembahasan kali ini masih di tema subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini PPKN dengan pengamatan kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Bahasa Indonesia dengan wawancara kalian dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Pembelajaran 4. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali Benny, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Ayo bacalah bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita harus berhemat energi? Ya, karena keterbatasan dan kelangkaan energi pada zaman sekarang. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi, maka akan menghemat biaya. Saat kita menggunakan energi, pasti mengeluarkan biaya, apalagi energi yang kita gunakan banyak. Pasti biayanya juga banyak sekali. Dengan menghemat energi, maka biaya kita akan terhemat. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara menghemat listrik? Mematikan alat elektronik apabila tidak digunakan. Memperbaiki sirkulasi udara di rumah agar tidak banyak menggunakan AC atau kipas angin. Menanam pohon di dekat rumah agar udara sejuk dan meminimalkan penggunaan alat elektronik penyejuk udara. Menggunakan alat elektronik yang hemat daya, beralih pada sumber energi listrik alternatif. Ya. Berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Ide pokok yang pertama, menggunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Kalimat pendukung, dengan seperlunya menggunakan energi, maka kita termasuk orang yang bijak dalam pemanfaatan energi. Yang kedua, kita harus menggunakan energi sehemat mungkin. Kalimat pendukungnya, apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya.
Yang ketiga, energi yang perlu kita hemat terutama listrik. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Yang keempat, matikan TV jika tidak ditonton. Dengan mematikan TV saat tidak ditonton berarti kita menghemat biaya pengeluaran listrik. Yang kelima, keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik serta bijak. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Jadi laksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Mari berdiskusi bersama, ya. Perbuatan orang-orang di sekitar kalian, ya, yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitar. Contoh perilaku boros energi. Kemudian contoh perilaku hemat energi. Menghidupkan lampu pada siang hari, ya. Contoh perilaku boros energi: tidak mematikan keran walaupun sudah tidak dipakai. Menonton televisi sepanjang hari, ya. Tidur tetap TV-nya nyala, padahal sekarang sudah keren, dikasih waktu 2 jam atau 1 jam, ketika kita tertidur TV akan mati sendiri, ya, seperti itu. Contoh perilaku hemat energi: mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air saat tidak dipakai atau tidak digunakan, membatasi jam menonton televisi, atau dengan cara itu tadi, ya. Kalau kita terbiasa nonton TV kemudian ketiduran, berarti kita harus menggunakan remote dengan waktu, ya. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mari kita membaca bersama. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga,
dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus menerus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Kalian telah membaca bacaan manusia dan lingkungan, temukan informasi penting pada bacaan tersebut, ya, manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya, ya? Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, sikap yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan. Manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Karena lingkungan adalah tempat tinggal kita yang dapat memberikan kita kehidupan. Seandainya kalau lingkungan kita rusak, berarti kita juga sudah merusak tempat tinggal kita. Makanya kita harus benar-benar menjaga lingkungan sekitar kita, ya. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Cara jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian. Dapat bertanya kepada orang tua kalian, bapak, ibu, atau teman kalian, kakak, saudara, Pak RT, ya, Pak Lurah, dan sebagainya. Laporan hasil wawancara, contoh tanggal 27 April 2021. Nama narasumber kakak, contoh. Pertanyaan, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan alam? Jawaban, terjadi kebakaran hutan, ya, seperti itu. Terjadi bencana banjir, terjadi tanah longsor, punahnya beberapa tumbuhan, menurunnya produksi O2 oleh tumbuhan, terjadinya pencemaran udara menyebabkan berbagai penyakit, rusaknya lingkungan sekitar, banyak tumbuhan yang mati karena tidak dirawat, punahnya hewan karena tempat tinggalnya dirusak oleh manusia, ya. Bisa saja satu pertanyaan jawabannya panjang seperti ini dan banyak, ya. Ini bisa kalian lakukan, mencoba di rumah. Mencoba akan menjadikan kalian lebih hebat dan anak. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalian bisa mencoba bermain peran, ya, bisa dibaca sebagai Andi, Lili, Johan, Alisa, ya. Kalian bisa bermain peran di lingkungan tempat tinggal kalian. Mari kita renungkan apa yang kalian pelajari hari ini, ya. Kalian mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam mengenai energi, macam-macam penghemat energi, perilaku boros energi, dan hak kewajiban tentang energi itu PPKN. Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini, yaitu ke depan akan lebih bijak dalam pemanfaatan atau dalam menggunakan energi. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kalian kuasai melalui pembelajaran hari ini, yaitu memiliki keterampilan mengamati tentang pemanfaatan energi. Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Akan belajar lebih dalam akan belajar lebih dalam pemanfaatan sumber energi. Kemudian sesama dengan orang tua, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian tentang kesadaran warga masyarakat sekitar tempat tinggal kalian atau lingkungan rumah kalian. Demikian pembelajaran pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Tapi pesannya Pak Guru sebelumnya, kalian harus tetap jaga kesehatan kalian, karena itu kunci utama. Mudah-mudahan puasa kalian lancar sampai
kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokratik cerdas.